Siap, hormat. Selamat pagi, Pak. Oke, baik. Adik-adik, selamat pagi. Siap, selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Siap, baik, Pak. Oke, mantap. Sehat? Siap, sehat, Pak. Semangat ya? Siap, semangat, Pak. Ya. Kalau adik-adik semangat, saya juga pasti lebih semangat. Ya kan? Dan kalau saya semangat, adik-adik juga harus lebih semangat. Oke, baik. Terima kasih. Adik, silakan dulu. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Adik-adik. Jadi, selamat pagi. Nah, sebentar kita akan melakukan pembelajaran kita, tapi sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, tentunya sebagai insan yang beriman, ya kan? Ya, Pak. Kita awali pembelajaran kita hari ini dengan doa. Oke. Saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Ya. Kira-kira siapa ya? Saya tunjuk saja. Oke. Coba yang ini. Pimpin kita dalam. Silakan. Mau berdiri atau duduk terserah. Berikanlah kami semangat ini agar dengan semangat itu kami dapat mengatasi godaan godaan yang menghambat segala aktivitas dan kegiatan yang akan kami lakukan pada hari ini. Tuhan Yesus, semua syukur doa dan permohonan ini kami lakukan lewat pandangan Kristus Tuhan kami. Terima kasih untuk adik Lurah. Tadi sudah mengantar kita dengan doa. Baik, adik. Kita sudah awali dengan doa. Sekarang kita lanjut dengan pembelajaran kita, ya kan? Tetapi sebelum kita lanjut dengan pembelajaran kita, jadi saya mau cek kehadiran dulu. Nah, kita kan jumlah terbaru berapa orang? 21 orang, ya kan? Lalu ada yang mendahului kita, ya kan? Nah, berarti sisa 20 orang. Nah, apakah yang hadir hari ini pas 20 orang atau tidak? Siap, Pak. Yang lain di mana? Izin, Pak. Izin Pak, 4 orang yang izin, ada yang sakit nih? tidak ada Pak. Hah? Yang izin siapa-siapa? Coba. Yang izin siapa-siapa? Rofina Anul, Rofina Anul, siapa lagi? Elfra Epina Adul, Arti ada 4 4 orang. orang ya? Belajar tentang apa? Masih ingat? Oh, tentang sel, ya kan? Nah, kemudian saya mau tanya. Tadi malam membaca tidak? Baca. Baca tentang apa? Tentang sel juga. Nah, saya mau tanya. Kalau menurut adik-adik, apa itu sel? Coba. Oke, satu, coba. Sel merupakan unit struktural dan fungsional bakteri terkecil. Selain itu, sel merupakan tempat untuk berlangsungnya reaksi kimia yang memungkinkan kehidupan berlangsung. Oke, baik. Sel dibilang struktur kehidupan terkecil. Kemudian sebuah reaksi kimia struktur yang berlangsung. Oke, satu lagi. Ini pembelajaran terbaru. Oke, coba yang ini. Unit terkecil makhluk hidup. Dia bilang sel unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Oke, nanti sebentar saya akan tampilkan sel itu oleh sebuah gambar. Tenang saja. Oke, hari ini kita akan melangkah lebih maju lagi. Yaitu kalau kemarin kita ngomong dasar-dasarnya tentang sel, kemudian kita melangkah sedikit lagi, yaitu tentang sel hewan dan sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, nah, dengar. Manusia, ya kan? Apakah manusia
manusia, kemudian hewan, kemudian binatang, tumbuhan, batu, udara, air, itu semuanya tersusun atas sel. Hah? Hewan, manusia, batu, tumbuhan, apa? Dan air, apakah termasuk tersusun atas sel semuanya? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Oh ya, paling Manusia, hewan, dan Tuhan. ya kan? Manusia, Hewan, Tuhan. dan tumbuhan. Nah, sekarang berarti yang kategori disusun oleh sel adalah manusia, juga hewan, juga tumbuhan. Nah, sekarang saya mau mencoba menggali, mau mengetes kemampuan adik-adik sebelum kita mulai dengan topik sebentar, kemudian tujuan pembelajarannya, metodenya. Ya, saya mau mendiagnosa dulu. Nah, saya malam kan ada keempat saja, ya kan? Nah, Anda katakan tadi tumbuhan itu Pak tersusun atas organel sel, ya kan? Tersusun atas sel. Juga hewan juga tersusun atas sel. Coba, siapa bisa sebutkan organel yang menyusun sel tumbuhan atau organel yang menyusun sel hewan? Coba. Oke. Silakan. Organel yang Kuat. organel yang menyusun sel tumbuhan itu seperti sirem. Sirem itu kan berfungsi untuk mengangkut. Oke, ya stop. Berarti yang menyusun tumbuhan apa? Silem. Oke. Nama siapa? Nanti susah. Emon. Siapa lagi? Ada lagi? Emon. Contoh. Oke, silakan. Contoh sel depan yaitu lisosom, kromatin, dan retikulum. Lisosom, kromatin, dan retikulum. Oke. Nama siapa? Destiana? Mumun. Oke. Siapa lagi? Silakan. Sel yang menyusun tumbuhan kloroplast. Sel yang menyusun tumbuhan kloroplast atas nama ini Manjal. Ada lagi? Saya Pak. Oke, ini dulu. Salah satu sel yang terdapat pada tumbuhan yaitu dinding sel yang berfungsi untuk melindungi sel tumbuhan. Oke, dinding sel terdapat pada tumbuhan. Tema umum pembelajaran kita hari ini. Ya, temanya tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Ya. Ada pun tujuan. Tujuan pertama pembelajaran hari ini adalah melihat gambar itu, kemudian adik-adik diminta nanti untuk menganalisis gambarnya. Kira-kira strukturnya bagaimana, kemudian fungsinya bagaimana. Ya, analisis gambar tentang struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, satu. Kemudian yang kedua, ada dua tujuannya. Ya. Kemudian melalui tayangan gambar sebentar dan juga sebentar ada di dalam LKPD. Nanti gambar ini saya angkat taruh ada di meja semua, sehingga dengan mudah ada di kuliahnya, ya kan? Menganalisis perbedaan gambar antara sel hewan dan sel tumbuhan. Itu bisa. Yang pertama tadi apa? Menganalisis struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, yang kedua menganalisis tentang perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, itu tujuannya. Lalu bagaimana metode pembelajarannya? Metode pembelajaran kita gambarkan ya. Pertama sebentar, jadi kita gambar materi, kemudian yang kedua nanti kita bagi dalam bentuk kelompok, kemudian nanti berdiskusi. Setelah diskusi nanti kita akan presentasi hasil diskusi. Bisa ya? Bisa. Oke, baik. Kemudian yang berikut itu dia punya ini adalah gambar sel hewan dan sel tumbuhan secara garis besar, ya kan? Tadi kan ada adik sudah menyebutkan waktu kita tes awal, diagnosa awal itu, Pak, di dalam sel hewan itu, jadi di sana ada lisosomnya. Oke, betul, Pak. Di dalam sel-sel tumbuhan itu, di situ ada kloroplast, ada plastidanya, ya kan? Oke, ini adalah kategori potongan melintang sel tumbuhan. Nah, yang biasanya laki-laki, yang terkadang juga yang perempuan. Ada pernah melihat potongan kayu yang melintang? Misalnya ini ada sebuah kayu, potong. Yang menggunakan sensor itu juga orang ini. Pernah? Pernah toh? Siapa yang belum pernah lihat? Hah?
Pernah ya? Atau mungkin pakai parang, potongan kayak gambar itu seperti itu dia model. Nah, sehingga kalau ada yang tidak mengenal sensor, sensor ini kan tidak hanya di Jawa sana ya kan, atau di Sinjai sana, di Kalimantan, mana lagi di Makassar, kita juga kan banyak sensor. Bahkan hampir semua kampung ya kan. Kemudian ada yang bisa melihat itu loh, potongan kayu itu kira-kira gambar itu. Di dalam itu kan tersusun atas sel, ya kan, yang sudah disebutkan tadi. Nah, sebentar saya akan antar ke gambaran itu di meja hari sebentar melalui KPD. Nah, kemudian ini adalah contohnya. Ini adalah bagian-bagian yang saya bilang tadi. Di dalam sel hewan, di dalam sel tumbuhan. Nah, oke, ini 1, 2, 3, 4. Ini apa? Dinding sel ya kan? Oke, nanti sebentar. Adik bisa sesuaikan dengan gambar yang ada di dalam buku. Ya. Ini apanya? Ini peran plasmanya ya kan? Oke, ini apanya? Ini Korea ya kan? Ini apa? Intinya, ini apa? Plastida, ya kan? Ini apa? Oh ya, ini retikulum endoplasma. Ini apa? Ribosom. Ini apa? Oh, ini struktur pola. Bisa? Baik. Sejauh ini mungkin ada yang bingung atau ada yang mau bertanya sebelum kita melangkah ke yang berikutnya. Ada? Kira ada? Oke, baik. Ayo, sebelum kita menuju ke sana, jadi sebentar saya akan membagi lembar kerja ada di semua. Ini adalah lembar untuk ada di kerja. Sebentar bisa lihat, bisa lihat. Kenapa dulu saya kasih kamera kita? Gimana tadi? Bisa disimpan. Oke, sebentar. Dulu kita kelompok fungsi. Oke, kamu saja. Gambar yang di situ itu sama dengan gambar yang ada di dalamnya saya tayangkan. Bisa lihat toh? Ya. Dengar. Bagaimana adik-adik bisa mengerjakan atau teknik mengerjakan sebentar? Oke, sebentar ini. Kalau saya bilang selamat pagi, menjawabnya Siap, selamat pagi, Pak. oke. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya Pagi. oke. Kemudian semangat pagi. Oke, coba. Baik, adik. Selamat pagi. Siap, selamat pagi, Pak. Oke, mantap. Coba yang keras lagi. Baik, adik. Selamat pagi. Siap, selamat pagi, Pak. Gitu kan. Baik. Semangat pagi. Pagi. Belum semangat. Coba kasih naik lagi volumenya sedikit. Semangat pagi. Pagi. Belum semangat ini. Lebih semangat lagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Maju bersama. Hebat semua. Ulangi lagi. Semangat Pagi. Luar biasa. Maju bersama. Hebat semua. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian semua harus kasih panas. Saya mencoba untuk membagi kelompok ya, supaya pendistribusiannya rata menurut saya. Kita menurut income. Di dalam lembar kerja itu ada dua yang harus tadi. Apa mereka? Analisis struktur dan fungsinya. Kesempatan diberikan kepada kelompok 1. Oke, beri. Supaya lebih semangat. Beri, ayo. Semangat. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena atas izin dan berkatnya
Kiranya kita dapat menyelesaikan tugas-tugas ini dengan baik. Sebelum kami masuk ke materi, kami ingin memperkenalkan nama dulu. Saya Flora Ganus selaku moderator, dan di sebelah kanan saya ada teman saya Bibin, Deviana Nagus selaku presentasi materi, dan Ingrid Dolia Damut. Waktu selanjutnya, untuk tidak memperpanjang, saya berikan kepada Deviana Nagus selaku pemateri. Terima kasih para moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Dan supaya tidak memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan mengenai soal yang sudah akan didiskusikan bersama. Oke, pada gambar yang pertama itu dinamakan dengan dinding sel, yang dimana tersusun atas membran permukaan sel dan selulosa. Jadi fungsi dari dinding sel yaitu melindungi sel, memberi bentuk pada sel, menjaga tekanan tubuh sebagai organ sel, tempat penyimpanan karbohidrat, dan tempat keluar masuknya zat, protein, dan molekul kecilannya. Pada gambar yang kedua, itu merupakan membran sel dan tersusun atas lipid dan protein untuk mengajukan pertanyaan. Baik, kami dari kedua akan mengajukan pertanyaan. Bagaimana sel hewan menghasilkan energi? Bagaimana sel hewan menghasilkan energi? Jelaskan apa yang menyebabkan sel tumbuhan berbeda dengan sel hewan. Silakan, Rik. Pada sel hewan terdapat sentriala yang tidak ada pada sel tumbuhan, sedangkan pada sel tumbuhan terdapat organel-organel yang tidak dimiliki oleh sel hewan, yakni dinding sel, kloroplas, dan vakuola. Beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Dan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari suatu senjata kelompok kami. Baik, yang pertama ada dinding sel. Strukturnya ada lamela tengah, dinding sel utama, membran plasma, pektin, mikrofiber selulosa, dan karbohidrat, dan tempat keluar masuknya zat protein dan molekul kecil lain. Membran sel yang terdiri dari lipid dan protein dengan fungsi mengatur keluar masuknya molekul ke sel. Yang ketiga, mitokondria yang terdiri dari organel kecil berbentuk oval atau seperti sosis. Pada sel senjata tekanan. Baik, Erik. Jadi hari ini pembelajaran kita sudah masuk pada sampai ke kesimpulan. Berarti bedaan antara tumbuhan dan hewan itu. Yang pertama tadi pada tumbuhan dinding sel, kemudian plastida, dan yang ketiga apa? Vakuola. Namun vakuola ini ada pada tumbuhan, ada pada hewan, tapi bedanya di ukuran. Misalkan pada sel hewan bedanya apa? Dia memiliki sentriol dan bisa kan, Beb? Bisa. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, kita ada hal yang berikut yang membuat kita lebih seru dan yang lebih semangat lagi. Saya butuh waktu 2-3 menit. Ya, pasti. Ada 3 menit. Ya, kumpul Bapak. Sekalian kan di situ kan ada kamarnya kan, ada kalimat apakah bagaimana yang dirasakan dengan pembelajaran hari ini, ya kan? Kemudian yang kedua, dengan penerapan penggunaan teknologi, apakah adik senang, tidak senang, kalau tidak senang, centang tidak senang ya. Kalau anak setuju ya centang setuju atau senang. Kemudian yang berikutnya, apakah senang berdiskusi dengan teman sejawat. Kemudian apa harapan adik-adik untuk pembelajaran ke depan? Bisa. Itu nanti ditulis di kolom bagian bawah. Oke.
atas kebersamaan dari adik-adik semua. Semangat yang luar biasa, jadi lebih kita tepuk tangan kita semua. Nah, kemudian nanti pembelajaran yang berikutnya atau minggu depan, dan saya akan sampaikan. Kalaupun tidak sesuai dengan jadwal kita, tetap saya akan sampaikan. Bisa. Kita akan nanti coba lihat menuju lebih ke dalam tentang sel. Nanti kita akan pengamatan tentang proyek. Bisa, itu pembelajaran yang minggu. Kemudian sekarang saya mengajak kita semua karena awalnya dengan doa, ya kan? Awalnya dengan doa. Jadi akhirnya juga kita harus dengan berdoa. Oke. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri kita. Terima kasih. Selamat siang dan semoga sehat. Oke, jangan dulu. Terima kasih.